bahwa kalian baik-baik saja. Kita masih ada sampai saat ini, itu bertanda bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari swayam ada, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga, sungguh indah tiada taranya, mulia yang berkuasa, kagum hormat harga, kagum hormat harga, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, kagum hormat harga Engkau, ku kagum hormat harga Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami mengagumi kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami. Biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Kami mengundang kuasa Roh Kudus sebagai pribadi hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lamban mencari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku
Sialalah aku dipakai olehnya, sialalah sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan berencana. namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganmu datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah wabah hidupku. Yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. yang tak mungkin bagimu. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah Hanya Engkaulah jawaban hidupku. yang tak pernah kulihat, Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami sudah memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Melalui kebenaran firman-Mu, kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, firman yang hamba-Mu sampaikan bagi kami, semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, haleluya. Shalom buat kita semua. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya akan menyampaikan bagaimana mengalami kepastian. Ya,
mengalami kepastian. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini sering saya bertanya, bagaimana Pak? Atau bagaimana Bu? Bagaimana Mas? Bagaimana Mbak? Jawabannya apa? Semua tidak pasti. Ya, semua nggak pasti. Tidak ada satupun yang mampu menjawab dengan yakin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam kepastian di dalam Tuhan. Kita akan lihat Alkitab kita, ya. Bagaimana hidup di dalam kepastian. Kita lihat di dalam yang pertama, Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Yang pertama saudara, jelas di sini katakan Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia berpusat kepada Tuhan. Tuhan sudah mengampuni engkau. Untuk hidup dalam kepastian, terima pengampunan daripada Dia Allah yang Maha Kudus. Darah Yesus sudah menyucikan engkau. Darah Yesus sudah menguduskan engkau. Jangan terus merasa hidupmu berdosa, dan berdosa. Lalu engkau hidup terus di dalam dosa. Aku katakan, aku sudah terlanjur bergumul dalam dosa. Ya sudahlah, terima pengampunan daripada Tuhan untuk hidup dalam kepastian. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, firman Tuhan jelas dikatakan semua bagi kita. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu, sekali lagi saya katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Ya, sudah dibeli, sudah lunas dibayar. Kalian bukan barang kreditan yang masih dicicilkan. Kita orang yang berharga. Oleh karena itu, terima pengampun daripada Tuhan. Dia sudah menyucikan engkau. Dia sudah menguduskan engkau. Masa lalumu, dosa-dosa pelanggaran masa lalu yang kau perbuat hari ini, Tuhan sudah ampuni. Percaya pada Yesus yang sudah mengampunimu, yang sudah menyucikan engkau. Dosa apapun bentuknya, ketika engkau mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni semua pelanggaran masa lalumu. Stop hidup dalam intimidasi dosa masa lalu. Berhenti dengan hidup terintimidasi kesalahan masa lalu. Tuhan sudah mengampuni. Mari sama-sama kita katakan, aku sudah diampuni. Haleluya. Saudara-saudara sudah diampuni, saya sudah diampuni, setiap kita sudah diampuni, sehingga kita boleh memiliki kepastian di dalam Tuhan. Ya, pasti di dalam Tuhan, pasti mengalami keselamatan, pasti mengalami pemulihan, pasti mengalami sukacita, pasti mengalami pengharapan, karena Yesus sudah mengampuni kita semua. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8, kita lihat ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia sudah menyerahkan anaknya, menyerahkan Yesus untuk mengampuni kita. Bagaimanakah mungkin Dia tidak karuniakan semua yang kita perlukan? Damai, sejahtera, sukacita, pengharapan, visi, mimpi, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melayani Dia. Gak mungkin Tuhan tidak sediakan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita hidup dalam kepastian? Yang kedua, lupakan masa lalu dan kegagalanmu. Semua orang punya kegagalan. Semua orang punya masa lalu yang buruk. Stop terintimidasi dengan masa lalu. Karena kita bukan hidup untuk masa lalu. Kita hidup untuk masa depan. Amin. Hari ini sudah Tuhan ampuni dosa dan kesalahanmu. Lupakan masa lalumu. Firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal yang ke-13, pasal yang ketiga,
Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku sudah melupakan ya apa yang di belakangku dan berlari-lari mencapai tujuan ilahi. Lupakan masa lalumu, saudara. Yuk move on lah. Ya, mungkin engkau pernah dilukai, mungkin engkau pernah ditinggalkan, mungkin engkau pernah dikecewakan. Lupakan masa lalu. Tuhan mengasihimu. Kita bangkit berkemenangan dalam Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki? Demikian firman Tuhan, ya, kita mau, kita pegang dan pertahankan hidup dalam kemenangan. Setiap kita, ketika Tuhan menyucikan kita, Tuhan memberikan identitas kemenangan. Saudara pahlawan yang luar biasa, ya, saudara orang yang luar biasa. Hiduplah berkemenangan dalam Tuhan. Pegang kemenangan itu. Jangan biarkan kemenangan Allah yang harusnya menjadi bagian kita ditinggalkan. Jangan biarkan itu terlepas dari hidup kita. Pegang sungguh-sungguh. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan buat kita, Wahyu 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebab bagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang, ya, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Pegang untuk kita boleh bertahta bersama dengan Tuhan Yesus. Kemenangan ada pada saudara. Jangan biarkan lepas. Pegang sungguh-sungguh. Mari katakan, aku berkemenangan dalam Tuhan. Lupakan masa lalumu, terima pengampunan. Seburuk apapun orang, Tuhan sudah ampuni dia. Serusak apapun orang, Tuhan sudah pulihkan keadaannya. Lupakan kegagalan masa lalu, bangkit untuk hidup dalam kemenangan, dan terima kemenangan hari ini. Percaya Tuhan memberkati hidupmu. Kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur hari ini Tuhan, buat anak-anak mudamu ditempati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan membangkitkan pengharapan di dalam Tuhan. Yang terpuruk karena dosa masa lalu, terintimidasi dengan dosa masa lalu, hari ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa mereka dalam nama Yesus. Setiap intimidasi kesalahan, intimidasi dosa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bawa kami semua untuk bangkit bersama dengan Engkau, melupakan kegagalan-kegagalan masa lalu, sehingga kami berani berjalan dalam kemenangan. Dan kami hidup dalam kemenangan karena kami tahu identitas kami adalah orang-orang yang berkemenangan. Engkau yang mengangkat kami sebagai pahlawan di hadapan-Mu, dan kami terima itu ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebagai pahlawan Allah bergerak untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.